Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok ingin mempresentasikan mengenai injeksi infus sediaan steril amonium klorida 0,45% dengan nama kelompok. Yang pertama, Suci Fitriani NIM 2048401. Yang kedua, Ella Fifty Andira dengan NIM 204844004. Yang ketiga, Awalun Miftahus Sa'ban dengan NIM 204844011. Yang keempat, Aukida Umar Saifullah 204844013. Nah, tujuannya sendiri mampu membuat sediaan steril infus amonium klorida dengan formula yang tepat. Jadi infus itu merupakan salah satu piranti kesehatan yang dalam kondisi tertentu digunakan untuk menggantikan cairan yang hilang dan menyeimbangkan elektrolit tubuh. Pengobatan secara parenteral adalah cara pemberian obat langsung ke dalam cairan tubuh atau jaringan tubuh. Pengontrolan sediaan parenteral itu memerlukan persyaratan yang lebih dari sediaan farmasi yang sudah lazim tentunya. Nah, sediaan parenteral sendiri yang diberikan secara penyuntikan intravena, subkutan, dan intramuskular merupakan rute pemberian obat yang kritis jika dibandingkan dengan pemberian obat secara oral. Salah satu keuntungan pemberian obat secara parenteral adalah respon fisiologi secara segera dapat dicapai jika diperlukan pasien tersebut. Sediaan infus amonium klorida ini dibuat untuk mempermudah pasien mendapatkan respon fisiologi yang secara segera atau onset yang cepat ketika menggunakan sediaan ini. Nah, pada pemberian amonium klorida ini menghasilkan diuresis sementara dan osidosis. Nah, pemberian sediaan injeksi amonium klorida ini dapat digunakan untuk pengobatan alkalosis metabolik yang parah dan bekerja dengan cepat karena pemberian secara intravena. Dengan demikian, sediaan infus amonium klorida ini dibuat. Nah, untuk formulasi sendiri, yang pertama itu ada bahan aktif, yang kedua itu ada natrium klorida, yang ketiga itu ada karbon aktif, dan WFI. Nah, yang pertama itu ada bahan aktif. Apa aja sih bahan aktif itu? Yang pertama itu ada zat amonium klorida, kemudian pemberiannya hablur tidak berwarna, halus atau kasar, berwarna putih, rasa asin dan dingin. Kemudian ada kelarutan yang mudah larut dalam air, terus kemudian ada stabilitas panas, pH sediaan, cahaya dan oksidasinya. Kemudian ada zat aktif yang digunakan seperti garam, untuk sediaannya larut. Cara sterilisasi sediaan, sterilisasi aktif autoklaf 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian kemasannya botol infus bening kaca. Terus yang kedua ada natrium klorida. Nah, natrium klorida pemberiannya serbuk kristal putih tidak berwarna, rasa asin, hablur, berbentuk kubus. Kemudian ada kelarutannya yang sedikit larut dalam etanol. Kemudian ada stabilitas panas, hidrolisis, cahaya, pH sediaan injeksi yang meleleh pada suhu 804 derajat Celcius. Nah, kegunaan pengisotonis yaitu mengencerkan kapsul dan tablet. Kemudian inkompatibilitas larutan natrium klorida berair merusak besi. Mereka juga bereaksi membentuk endapan dengan garam perak timbul dan merkuri. Yang ketiga, karbon aktif. Pemberiannya serbuk halus, bebas dari butiran, hitam, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian kelarutannya praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. Kemudian ada stabilitas. Stabilitas karbon aktif ditentukan stabilitas di bawah kondisi yang diuraikan penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan atau MSDS. Ada kegunaan sebagai depirogenasi. Kemudian ada
Inkompatibilitas. Pembakar yang cepat adalah mungkin ketika kontak dengan oksidasi yang kuat seperti ozon, oksigen, cair, klorin, dan lain sebagainya. Pendekatan formula. Nama-nama bahan: amonium klorida, NaCl, HCl atau NaOH 0,1 N, WPI, jumlah 0,49%, 0,383%, QS AD 100%. Kegunaan zat aktif: pengisu tanis, adjus pH, pelarut pembawa. Perhitungan tonisitas, osmolaritas, dampar. Perhitungan tonisitas osmolaritas, infus 1 botol 500 ml, tiap botol dilebihi 2%. 2% dikali 500 ml ditambah 500 ml sama dengan 100 ml ditambah 500 ml sama dengan 510 ml. Total sediaan dilebihkan 20%. 20% dikali 510 ml ditambah 510 ml sama dengan 102 ml ditambah 510 ml sama dengan 620 ml sampai dengan 650 ml. Tonisitas amonium klorida NaCl yang dibutuhkan 0,9% sampai 0,517%. Osmolatitas amonium klorida NaCl total osmolaritas 306,807 mol atau L isosmol. Penimbangan: infus 1 botol 500 ml, tiap botol dilebihi 2%. Penimbangan dibuat sebanyak 650 ml berdasarkan perhitungan penambahan 2% sediaan infus yang merupakan LPV dengan viskositas rendah, serta penambahan 20% untuk mencegah kehilangan volume selama proses produksi. Berikutnya yaitu sterilisasi. Adapun alat, wadah, dan bahannya. Yang pertama yaitu alatnya ada kaca arloji 3 buah, spatel 3 buah, beker gelas 50 ml 1 buah, beker gelas 100 ml 1 buah, beker gelas 250 ml 1 buah, batang pengaduk 3 buah, pipet 3 buah, corong 1 buah. Dan untuk cara sterilisasinya yaitu menggunakan autoclave 121 derajat Celcius 15 PSI selama 15 menit. Untuk wadah ada 3 wadah yaitu botol infus 1 buah, tutup karet botol 1 buah, tutup aluminium 1 buah. Untuk botol infus cara sterilisasinya yaitu dengan autoclave 121 derajat Celcius 15 PSI selama 15 menit. Untuk tutup karet botol menggunakan alkohol selama 1 hari atau 24 jam. Setelah itu tutup aluminium dengan cara autoclave 121 derajat Celcius 15 PSI selama 15 menit. Selanjutnya yaitu bahan. Di sini terdapat 4 macam bahan, yaitu yang pertama amonium klorida dengan
jumlah 3,224 gram, NaCl dengan jumlah 2,489 gram, karbon aktif dengan jumlah 0,7 gram dan 0,65 gram, dan WFI dengan jumlah 700 ml. Untuk cara sterilisasi keempat bahan tersebut yaitu dengan cara autoklaf 121 derajat Celcius 15 PSI selama 15 menit. Berikutnya evaluasi fisika. Yang pertama, uji kebocoran. Jenis evaluasinya uji kebocoran dengan prinsip sediaan yang telah tertutup rapih diletakkan secara terbalik di dalam wadah beralaskan tisu dan tunggu hingga 5 menit. Jumlah sampelnya 1 dengan syarat tisu dalam wadah tidak boleh basah setelah 5 menit. Dan hasilnya yaitu tisu di dalam wadah tidak basah, sediaan berarti tidak bocor. Berikutnya jenis evaluasi pH sediaan. Prinsipnya yaitu pengukuran pH menggunakan pH meter, jumlah sampelnya 1, dengan syarat pH sediaan yang tertera sesuai dengan pH yang diinginkan yaitu 4-6 pH. Hasilnya adalah pH sama dengan 5,95. Berikutnya uji kejernihan. Dengan prinsip uji kejernihan menggunakan latar belakang berwarna hitam di bawah lampu untuk melihat partikel variabel. Sediaan disamakan dengan larutan dengan jumlah sampel 1 dan dengan syarat sediaan harus jernih, bebas partikel variabel jika dilihat secara visual, dan menghasilkan sediaan jernih bebas partikulat dilihat secara visual. Berikutnya yang keempat yaitu uji kejernihan dan warna. Dengan prinsipnya uji kejernihan dan warna menggunakan latar belakang berwarna hitam dan putih di bawah lampu untuk melihat dengan jumlah sampel 1 dan syaratnya yaitu sediaan harus jernih, bebas partikel berwarna jika dilihat secara visual, dan menghasilkan sediaan jernih bebas partikulat dilihat secara visual. 5. Bahan partikulat. Uji menggunakan latar berwarna hitam dan putih untuk melihat partikulat dalam sediaan. 1. Sediaan bebas partikulat secara visual. Sediaan bebas partikulat. 1. Evaluasi kimia identifikasi zat aktif menggunakan spektrum serapan inframerah. 1. Dispensasi. 2. Penetapan kadar menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. 1. Dispensasi. 1. Evaluasi biologi. Uji sterilisasi, menguji suhu bahan dengan teknik inokulasi langsung atau filtrasi langsung untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba menggunakan mikrotroglikonat cair dan soibem casein dix. 1. Dispensasi. 2. Uji endotrosin bakteri dilakukan menggunakan Limulus amebialis atau LAL. Teknik menggunakan Tyndall Gel Photometry. 1. Dispensasi. Pembahasan. Dalam praktikum teknologi sediaan steril ini, praktikum membuat sediaan steril infus intravena dengan bahan aktif amonium klorida 0,45% infus merupakan sediaan steril berupa larutan atau emulsa. Sumber British Pharmacopoeia 2009. Bahan aktif yang digunakan adalah bahan aktif yang mudah larut dalam air. Debkes RI 2003. Bahan yang digunakan merupakan bentuk garamnya dan mudah larut dalam air, sehingga sediaan infus ini dibuat dalam bentuk larutan. Penggunaan WIF sebagai pelarut zat aktif sediaan infus merupakan bentuk sediaan parenteral volume besar. Goswin 2013. Sediaan infus dengan bahan aktif yang tidak larut sempurna dengan air dapat dibuat dalam bentuk emulsa. Emulsa yang bisa dibuat adalah emulsi M/A dengan air sebagai fase kontine.
Formalusa pada infus tidak menunjukkan adanya pemisahan fase. British Pharmacope 2009. Nomor 1, amonium klorida. Jumlah 3,224 gram. Kegunaan zat aktif. Nomor 2, NaCl. Jumlah 2,489 gram. Kegunaan pengisotonis. Nomor 4, WF 700 ml. Kegunaan pelarut pembawa. Jenis sterilisasi yang digunakan dalam pembuatan infus amonium klorida adalah autoclave 120 derajat 15 PSI 15 menit. Dari evaluasi didapatkan bahwa sediaan infus yang dibuat adalah memenuhi syarat uji evaluasi. Daftar pustaka